selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 17. Zidan tidak memberikan jawaban ke Nyonya Rona. Zidan? Bentak Nyonya Rona. Iya Nyonya. Kenapa kamu diam saja? Tanyanya. Saya harus mengatakan apa? Saya bukan seorang chef. Dan satu lagi, saya bukan istri Tuan Muda, saut Zidan. Nyonya Rona diam. Yang dikatakan Zidan memang benar. Wanita parubaya itu mendekati meja kerja Aneska. Berdiri di depan meja kerja tanpa mengatakan satu kata pun. Sama halnya dengan Aneska. Dia tidak ingin memulai pembicaraan dengan orang yang sangat membencinya. Aneska? Akhirnya keluar dari mulut wanita parubaya itu. Saut Aneska. Pandangannya masih tetap mengarah ke layar komputer. Mulai sekarang, perhatikan makan Abian, ujarnya. Selama di sini, aku terus memperhatikan makanan suamiku, sahutnya. Bukan itu. Jangan pernah terima makanan dari sembarang orang, ujar Nyonya Rona lagi. Aneska menatap mertuanya. Tumben tante perhatian dengan Abian, ujar Aneska curiga. Ini demi keselamatan Abian, sahut wanita parubaya itu, dan masuk ke dalam ruangan anaknya. Abian menatap ke maminya, kemudian beralih ke layar laptopnya. Ada apa? Jangan paksa aku untuk menikah dengannya, ujar Abian pelan. Iya, mami tidak akan memaksa kamu. Ucapan maminya membuat Abian melupakan pekerjaannya sejenak. Mami baru menghubungi Vania. Dia bilang akan memberikan pertempuran ke kamu. Dia akan menyantet kamu, ujar maminya. Abian tertawa. Mami masih percaya dengan hal itu? Abian, ada baiknya kamu berhati-hati. Mami khawatir penolakan dari kamu membuat Vania murka, ujar maminya mengkhawatirkan anaknya. Kenapa mami bisa percaya semua omongannya? Dia sendiri yang bilang seperti itu. Mami sampai takut mendengarnya tadi. Sudahlah Mi, kalau mau, mungkin bukan aku saja yang disantet dia. Mungkin dulu dia akan menyantet Mami. Ingat, karena Mami, dia dan aku berpisah. Nyonya Rona diam dan menelaah semua ucapan anaknya. Tapi aku bersyukur. Mungkin, kalau bukan seperti ini, aku tidak akan bertemu dengan Aneska, ujar Abian. Terserah mau percaya atau tidak, tapi ada baiknya kamu berhati-hati, ujar maminya dan segera keluar. Nyonya Rona dan Aneska saling tatap. Jaga Abian, ujarnya dan berlalu. Aneska mengerutkan dahinya berpikir, ada apa dengannya? Tadi pagi kekeh ingin Abian menikahi Vania, tapi sekarang dia memintaku untuk menjaga Abian. Tidak perlu dibilang, aku juga akan menjaga suamiku. Gumam Aneska masuk ke dalam ruangan suaminya. Sayang, sebenarnya ada apa? Tanya Aneska. Abian menepuk pahanya, memberi kode untuk Aneska agar duduk di pahanya. Mami mengatakan kalau Vania mau menyantetku, saut Abian. Wajah Aneska terlihat serius dan cemas. Hei, kamu kenapa? Abian mengelus pipi istrinya. Kalau yang dikatakan mami kamu benar bagaimana? Tanya Aneska panik. Sayang, aku tidak percaya dengan hal seperti itu. Jadi, tidak perlu mendengarkan ucapan mami. Bisa saja ini akal-akalan mami dan Vania, agar aku menikahinya, jelas Abian. Tapi ada baiknya kamu berhati-hati. Ilmu santet itu tidak terlihat, tapi bisa menyakitkan, ujar istrinya. Iya sayang, kalau ada perubahan dalam diriku, kamu orang yang paling tahu. Aneska menganggukkan kepalanya. Perubahan pasti akan terlihat olehnya jika Vania menyerang fisik, tapi untuk bagian dalam dia tidak mungkin dapat mengetahui itu. Di rumah sakit, Tami dan Tiara mengunjungi pasien bersama dengan Dr. Arif. Selama visit ke ruangan pasien, Tami terus memperhatikan lengan Dr. Arif. Setelah selesai visit, dia memberanikan diri untuk bertanya ke Dr. Arif, tentunya tanpa ada Tiara. Dok, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Tami. Iya, ada apa? Lengan dokter kenapa? Dr. Arif panik. Dia lupa mengenakan kemeja panjang dan menutupi lengannya yang dicubit dan dicakar Tami pada saat nonton. Oh, ini, saya dicakar kucing, sahutnya gugup. Oh, gitu. Lalu yang merah dan seperti kebiruan itu juga dicakar kucing.
Tanya Tami curiga. Oh iya, maaf, saya masih banyak pekerjaan. Dokter Arif meninggalkan Tami. Dia khawatir penyamarannya terbongkar. Dari jauh Tiara menghampiri Tami. Mbak, lihat ini. Tiara menunjukkan pesan yang dikirim Aneska. Sebaiknya kita menghubungi Aneska. Berapa menit lagi kita istirahat? Tanya Tami. 10 menit lagi, sahut Tiara. 10 menit. Tiara dan Tami segera menghubungi Aneska. Apa kamu yakin, Nes? Tanya Mbak Tami. Tadi mertuaku datang ke kantor. Dia sendiri mengatakan ke Abian kalau Fania ingin menyantet suamiku. Bagaimana tanggapan suami kamu? Tanya Tiara. Kalau dia tidak percaya dengan hal seperti itu, dia bilang bisa saja ini rencana maminya dan Fania untuk menikahkan Abian dan wanita itu, sahut Aneska. Bisa jadi, sahut Tiara. Gak boleh berburuk sangka. Kalau kenyataan yang dikatakan Nyonya Rona benar, bagaimana? Tanya Tami balik. Nah, itu yang aku pikirkan. Sebelum pulang, dia mengatakan kepadaku untuk menjaga Abian. Maksudnya apa coba? Ujar Aneska. Bisa jadi dia memberi peringatan untuk kamu agar berhati-hati, karena Abian akan direbut Fania, sahut Tiara. Nggak mungkin. Ngapain juga Nyonya Rona mengatakan itu? Dia malah senang kalau Aneska tidak tahu menau tentang rencananya. Jadi menurut Mbak, ini ancaman buat Abian, timpal Tami. Terus bagaimana Mbak? Aku takut dengan hal seperti itu. Kalau sakit masih bisa diobati dengan dokter. Tapi kalau mistik seperti itu, mana bisa terlihat dengan panca indera? Ujar Aneska mulai cemas. Sepertinya aku ada jalan keluarnya, timpal Tiara. Apa? Tanya Aneska. Bapakku pintar dalam hal itu, ujar Tiara. Jadi bapak kamu dukun? Tanya Tami dan Aneska bersamaan. Iya, dukun manten, sahut Tiara asal. Kamu ya, di saat lagi genting seperti ini, malah buat lelucon. Guritu Tami seraya mencubit lengan temannya. Hahaha, dengar dulu. Bapak memang pintar, tapi bukan dukun. Banyak tetangga maupun orang kampung datang ke rumah, sekedar minta air sama bapak, jelas Tiara. Memangnya bapak kamu galon air? Tanya Aneska. Yeh, malah si Anes yang bercanda. Tetangga ke rumah itu minta air ke bapak, bukan air galon, tapi air yang didoakan. Contohnya nih, ada tetangga datang ke rumah, katanya anaknya nggak bisa tidur. Nanti bapak kasih air putih 1 gelas dan diminumkan sama anaknya. Besoknya mereka datang ke rumah dengan membawa oleh-oleh untuk bapak. Bentuk ucapan terima kasih, jelas Tiara. Itu kalau nggak bisa tidur. Kalau santet bisa nggak bapak kamu? Tanya Tami. Nah, ini aku belum tahu. Tapi kalau pulang aku tanya ke bapak. Semoga bapak bisa, ujar Tiara. Setelah percakapan itu, Aneska menutup panggilan. Tinggal Tami dan Tiara yang berada di kantin. Mbak, tadi ngobrol apa sama dokter Arif? Tanya Tiara seraya menyantap makan siangnya. Mbak mau jujur sama kamu. Sebenarnya Mbak ikut cari jodoh di salah satu aplikasi biro jodoh online. Tiara bersorak senang. Dengar dulu, ujar Tami. Oke, aku dengarkan, sahut Tiara. Jadi, Mbak dapat ide itu dari dokter Arif. Pertama bertemu dengan seorang pria gagal. Foto dan aslinya sangat jauh berbeda, jelas Tami. Wah, ternyata Mbak diam-diam menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa kencan pertama gagal? Bukan kencan. Tami memperbaiki pengertian yang sesungguhnya. Ah, sama itu. Ayo, kenapa gagal? Tanya Tiara penasaran. Wajah pria pertama di aplikasi sangat berbeda dengan yang asli. Malah giginya tonggos lagi. Pesan Tami membuat Tiara tertawa kekeh. Lalu, bagaimana cara Mbak selamat dari musibah itu? Ejek Tiara. Idih, kenapa jadi musibah? Rengek Tami. Ya musibah, lalu aku bilang apa dong? Ya, terserah kamu mau menyebutkan apa. Yang jelas, pada saat pria itu mulai berjalan menghampiri meja, dokter Arif duduk di depan Mbak, jelas Tami. Tiara menepuk tangannya, tentunya membuat perawat lain menoleh ke arah mereka. Tiara, jangan buat heboh. Mbak malu kalau terdengar perawat lain, bisik Tami. Dokter Arif ternyata pahlawan kesiangan, ujar Tiara lucu. Ya, kamu benar. Tapi yang mau Mbak ceritakan bukan tentang pahlawan kesiangan, walaupun masih ada hubungannya. Tiara terlihat semangat untuk mendengar cerita temannya. Dia tidak berkedip mendengarkan cerita selanjutnya. Mbak kenalan dengan pria dari aplikasi itu, dan beruntung wajah yang di biro jodoh dan yang asli sama, ujar Tami. Lalu, yang jadi masalah apa? Tanya Tiara. Sebenarnya bukan masalah, tapi Mbak hanya bingung. Kemarin kami pergi nonton film horor.
Tiara menyela ucapan temannya. Wah, asik tuh, berpelukan, celetuk Tiara. Memangnya Teletubbies, ujar Tami. Dengar ya, kemarin tidak ada film romantis yang ditayang, hanya film horor dan action. Jadi kami memilih untuk menonton film horor. Kamu kan tahu kalau Mbak penakut, jadi Mbak minta untuk tidak melanjutkan nonton film itu. Tapi dia mengatakan kepada Mbak kalau takut pegang tangannya. Jelas Tami. Tiara bersiul kegirangan. Kamu seperti tukang parkir kalau seperti itu, ejek Tami. Lanjut, sahut Tiara penasaran dengan cerita itu. Mbak tidak memegang tangannya, tapi Mbak mencubiti dan mencakar lengannya, ujar Tami lagi. Wah, Mbak Tami ngeri, beraninya mencakar, ejek Tiara. Kamu mau dengar tidak? Tami menoyor kepala temannya. Oke, aku dengarkan. Tami kembali melanjutkan ceritanya. Dan kamu tahu, hari ini lengan Dr. Arif mengalami hal yang sama dengan lengan Jack, ujar Tami. Oh, jadi namanya Jack. Iya, namanya Jack. Dan suaranya mirip dengan Dr. Arif. Kadang sekilas mirip Dr. Arif, jelas Tami lagi. Tiara mengerutkan dahinya. Aku ada ide. Sepulang kerja, kita akan membuktikan kalau itu Dr. Arif, ujar Tiara. Caranya bagaimana? Tanya Tami penasaran. Mbak hubungi Jack, tapi gunakan panggilan video. Dan aku akan menghubungi Dr. Arif. Kita akan menghubungi mereka secara bersamaan, ujar Tiara. Tiba waktunya pulang kerja. Tiara mulai menghubungi Dr. Arif, dan Tami menghubungi Jack. Kedua nomor ponsel itu berdering. Ya Tiara, ada apa? Tanya Dr. Arif. Sedangkan nomor Jack belum dijawab dari yang bersangkutan. Maaf dok, salah sambung, ujar Tiara memutuskan panggilan itu. Belum diangkat, ujar Tami. Mbak dengar tidak tadi? Tanya Tiara. Enggak. Pada saat aku menghubungi Dr. Arif, terdengar suara ponsel yang berdering, ujar Tiara. Bersambung.